Faris yang mendengarkan perkataan Sarah tampak begitu kaget. Faris kemudian berjalan mundur menjauhi Sarah, lalu menatapnya dengan tajam. "Apa yang kamu katakan, Sarah?" Sarah berjalan mendekati Faris. "Apa yang aku katakan itu benar, Faris. Selama ini aku telah menaruh hati padamu. Selama ini aku telah jatuh cinta padamu, Faris. Dan aku sudah berusaha untuk memendamnya. Bahkan aku sudah berusaha untuk berhenti mencintaimu. Tetapi semakin aku berusaha, aku semakin memikirkanmu dan semakin mencintaimu, Faris." Faris membuang muka lalu kembali menatap Sarah. "Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, Sarah? Kamu tahu betul aku ini suami Faza. Faza itu adalah sahabatmu sendiri, Sarah. Lalu kenapa kamu?" Sebelum Faris melanjutkan perkataannya, Sarah berkata sambil menatap Faris. "Aku juga tidak tahu, Faris. Kenapa aku bisa jatuh cinta padamu? Aku tahu kamu adalah suami sahabatku. Aku tidak tahu sejak kapan dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi yang aku tahu, aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak bisa hidup tanpamu, Faris." Faris kembali menggelengkan kepalanya dan mengusap wajahnya. "Pikiran dan perasaan macam apa itu, Sarah? Aku tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Selama ini Faza menganggapmu adalah sahabat terbaiknya, dan dia sangat percaya padamu. Jika kamu juga menganggapnya sebagai sahabat terbaikmu, kenapa kamu membiarkan hal ini terjadi? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Faza jika mengetahui hal ini. Dia pasti akan merasa sangat terluka." Sarah kembali berjalan mendekati Faris, lalu berkata, "Dengar, Faris. Namun sebelum Sarah melanjutkan perkataannya, Faris dengan cepat berkata sambil mengulurkan tangannya, mencegah Sarah mendekatinya. "Maaf, Sarah. Aku mohon. Mulai saat ini sebaiknya kita jangan pernah bertemu. Aku mohon lupakan aku. Lupakan perasaanmu itu." Faris terus menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Sarah. "Tetapi Faris, bukankah kamu bilang tidak ada seseorang yang bersalah karena mencintai, dan semua cinta berhak untuk terbalas?" kata Sarah pada Faris yang saat itu memandang jauh, entah kemana. Faris menarik nafas panjang lalu memandang Sarah yang saat itu menatapnya penuh harap. "Dengar, Sarah, tidak ada orang yang bersalah karena cinta, dan cinta pasti akan selalu terbalas. Tetapi tidak selalu dengan orang yang kita cintai. Terkadang Tuhan membalas cinta kita melalui orang lain yang Dia kirim untuk kita tanpa kita sadari. Maafkan aku, Sarah, jika aku harus mengatakan hal ini. Kamu tidak bersalah karena mencintai seseorang, Sarah. Tapi yang salah, kamu mencintaiku, laki-laki yang sudah memiliki istri, dan istrinya adalah sahabatmu sendiri." Sarah tertunduk lalu kembali menatap Faris sambil menangis. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Faris? Aku sudah berusaha untuk melupakanmu. Aku sudah berusaha untuk berhenti mencintaimu. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan itu, Faris.
Faris mencoba mendekati Sarah dan berkata dengan lembut, "Mungkin saat ini kamu tidak bisa dan sangat berat melakukannya. Tetapi lama-kelamaan, kamu pasti bisa, Sarah. Mungkin salah satu cara yaitu dengan kita tidak pernah bertemu lagi." Sarah menatap Faris dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Bagaimana jika aku merindukanmu, Faris? Bagaimana jika aku tidak mampu untuk membendung perasaan rinduku padamu? Aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya pada laki-laki lain, Faris. Dan kenapa harus denganmu? Suami sahabatku sendiri." Faris menggenggam kedua tangan Sarah yang saat itu sedang tertunduk. "Sarah, sebentar lagi akan turun hujan. Sebaiknya kamu pulang." Sarah hanya terdiam tak membalas perkataan Faris. Faris kembali berkata, "Dengar Sarah, apapun yang kamu katakan hari ini padaku, aku anggap kamu tidak pernah mengatakannya. Karena biar bagaimanapun, kamu adalah sahabat istriku. Itu artinya, kamu adalah sahabatku juga. Sampai kapanpun kita adalah sahabat, bukan sepasang kekasih, apalagi suami istri. Aku tidak mungkin mengkhianati istriku sendiri, karena aku hanya mencintainya. Jadi sekarang, aku mohon padamu, pulanglah ke rumah, dan ingatlah kenanganmu bersama dengan Faza." Melihat Sarah yang hanya tertunduk tanpa mau menatapnya, Faris semakin menggenggam tangan Sarah. "Ingatlah awal kamu bertemu dengan Faza dan saat-saat yang kalian lewati bersama selama kalian menjadi sahabat. Tetapi aku mohon, jangan ingat kenanganmu bersamaku. Awal kita bertemu dan di saat-saat seperti ini. Lupakan semua itu. Lupakan semua kenangan yang begitu singkat antara aku dan kamu, Sarah. Pikirkan Faza. Pikirkan persahabatan kalian. Aku yakin semua akan baik-baik saja, sama seperti sebelumnya, Sarah." Setelah mengatakan semua hal itu, Faris melepaskan genggaman tangannya pada Sarah dan pergi meninggalkannya. Sarah masih tertunduk. Tak lama kemudian Sarah tersungkur di tanah dan menangis. Faris yang saat itu dalam perjalanan terus mengingat apa yang dikatakan Sarah padanya. Lalu dia tiba-tiba saja berhenti dan mengambil telepon genggamnya. Ternyata Faris sedang menelpon bosnya dan mengajak bosnya untuk bertemu. Setibanya Faris di rumah bosnya itu, Faris berkata, "Sebelumnya, saya minta maaf, Bos. Bos Faris tampak heran dengan perkataannya. "Ada apa, Faris? Kenapa kamu meminta maaf padaku?" Faris menghela nafas panjang, lalu kembali berkata, "Sebelumnya, saya minta maaf dan mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah bos lakukan untuk saya. Sungguh, saya sangat bahagia dan bangga berada di posisi ini sekarang. Tetapi saya tidak bisa kehilangan salah satu kebahagiaan karena kebahagiaan yang lain." Bos Faris semakin tidak mengerti dengan perkataan Faris.
Bos Faris mendekati Faris lalu memegang bahunya. Katakan Faris, ada apa? Apa yang sudah terjadi? Faris tertunduk dan menyatukan kedua tangannya. Saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini, bos. Laki-laki parubaya itu semakin terlihat kaget mendengar perkataan Faris. Apa? Apa yang kamu katakan, Faris? Kenapa tiba-tiba saja kamu ingin mengundurkan diri? Apa kamu ada masalah dengan Didin? Atau dengan yang lainnya? Faris menggelengkan kepalanya. Tidak, bos. Saya tidak punya masalah dengan siapapun. Bos Faris yang masih terlihat bingung kembali bertanya. Lalu ada apa, Faris? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Saat ini kamu berada di puncak kesuksesanmu. Lalu kamu tiba-tiba saja ingin berhenti. Ini sangat tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi sampai kamu mengambil keputusan ini. Kini Faris tersenyum dan berusaha untuk menjelaskan kepada bosnya itu. Maaf bos, saya tidak bisa mengatakan apa yang telah terjadi. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya ataupun dengan teman-teman yang lain. Bos Faris masih terlihat bingung. Dia terus menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan keputusan Faris. Saya sangat bahagia bisa bertemu dengan bos dan juga teman-teman di sini. Kalian semua sangat baik pada saya. Kalian semua sudah seperti saudara bagi saya. Setelah berusaha menjelaskan semuanya kepada bosnya, akhirnya Faris pun pamit untuk kembali pulang ke rumah. Setelah kepergian Faris, bosnya langsung menelpon Didin dan menyampaikan kabar itu kepada Didin. Tentu saja hal itu membuat Didin juga sangat kaget. Apa yang terjadi dengan Faris? Kenapa dia tiba-tiba saja ingin berhenti dari pekerjaan ini? Aku tahu, dari awal memang dia tidak setuju dengan pekerjaan ini. Tetapi lama-kelamaan, sampai saat ini dia sudah bisa menerima pekerjaan ini dengan senang hati. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Aku rasa Sarah tahu sesuatu. Aku harus pergi menemui Sarah dan menanyakan hal ini padanya. Batin Didin setelah menutup telepon dari bosnya. Setibanya di rumah, Faris langsung masuk ke kamar. Saat itu Faris terlihat berbeda dari biasanya. Hal itu membuat Faza sedikit bingung. Sayang, ada apa? Apakah kamu sakit? Kata Faza pada Faris yang saat itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Faris kemudian berkata kepada Faza yang saat itu sedang membelai wajahnya. Sayang, aku sudah putuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini. Perkataan Faris itu membuat Faza sangat kaget. Apa yang kamu katakan, sayang?